Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi sistem operasi dan saya membawakan judul jenis-jenis memori. Silakan disimak. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Memori sering disinonimkan dengan kata penyimpanan, yang artinya jelas untuk menyimpan sesuatu. Yang disimpan tentu saja adalah sebuah data. Di sini saya akan membahas tentang apa saja sih jenis-jenis memori itu. Silakan disimak. Jadi di sini saya akan membagi menjadi 5 jenis memori. Yang pertama ada memori utama atau main memory. Yang kedua ada memori sekunder atau secondary memory. Yang ketiga ada memory cache. Yang keempat ada memori registrasi. Dan yang kelima ada memori virtual. Is the faculty of brain by which data or information is encoded, stored and retrieved when needed. Similarly, in case of computers, memory, which was initially termed as store, plays a similar role. Everything, be it an image, an audio file, a text file, or instructions for a key press or a mouse click, if that is stored in the computer memory, it's actually encoded as bits. Basically, each memory cell can have either 0 or 1. And all these are comprised of millions of bits and processed by the processor, the brain of the computer. So we might think that having a single large memory unit is the solution to this situation. But I'm afraid it's not. With the increasing size of the memory, the time to access them gets increased. And time is the essence. Saya akan membahas dulu mulai dari memori utama. Apa sih itu memori utama? Memori utama atau main memory yang juga dikenal dengan istilah RAM, Random Access Memory, memiliki tugas penting dalam komputer, yaitu menyimpan data dan instruksi yang sedang secara aktif digunakan oleh CPU untuk memproses informasi. Memori utama itu bersifat volatile, yang artinya data yang tersimpan akan hilang ketika komputer dimatikan. Memori utama juga berperan sebagai jembatan antara CPU dan memori sekunder. CPU bergantung pada memori utama untuk menyediakan data dan instruksi yang dibutuhkan untuk memproses informasi secara efisien. Lalu, tugas memori utama apa saja sih? Yang pertama, memori utama itu dirancang untuk diakses dengan cepat oleh CPU dengan tujuan mengambil dan menyimpan data serta instruksi yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara efisien. Yang kedua, memori utama digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, dibandingkan dengan memori sekunder seperti hard disk atau HDD, dan memori utama memiliki kapasitas yang lebih terbatas. Namun, keterbatasan ini diimbangi dengan kecepatan akses yang jauh lebih unggul. Keempat, memori utama bekerja sama dengan memori lainnya, seperti cache memory dan memori sekunder. Cache memory menyimpan salinan data yang sering diakses dari memori utama untuk mempercepat akses, sedangkan memori sekunder menyimpan program dan data yang sedang tidak digunakan oleh CPU. Memories are slower than the main memory, yet they can retain data permanently. That is, the data inside them are still there even if the power is off. They are larger in terms of capacity. Also, they are cheaper than the main memory. We will definitely get into the detailed study of various types of secondary memories in our due course. But for the time being, I'd like to take an example of one of the most popular secondary storage devices, that is the hard disk drive, to explain one of the reasons why these are slower compared to the main memory. For a hard disk drive, the access is semi-random. Now, why is so? Because using this read-write head, we can randomly get to any of these tracks, but from there, getting to the particular block where the data is stored requires sequential movement. So the time to access any data in the hard disk drive becomes longer naturally.
Lalu selanjutnya, memori sekunder. Apa itu memori sekunder? Memori sekunder atau secondary memory adalah kebalikan dari memori utama, yaitu RAM, yang dalam beberapa hal penting. Tugas utamanya adalah menyimpan data dan program secara permanen. Tidak seperti memori utama yang sifatnya adalah volatil dan kehilangan data saat dimatikan. Meskipun kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan memori utama, kemajuan teknologi seperti SSD terus mengurangi perbedaan ini. Lalu apa sih tugas memori sekunder? Yang pertama, itu data dan program yang disimpan di memori sekunder ini tidak hilang saat komputer dimatikan. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan file, program, dan informasi penting lainnya untuk penggunaan di masa datang. Memori sekunder juga memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memori utama. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan file berukuran besar seperti video, foto, dan dokumen. Lalu selanjutnya, memory cache. Apa itu memory cache? Memory cache adalah komponen penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap performa komputer. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mengakses data, memory cache secara signifikan meningkatkan kinerja keseluruhan komputer. Program dapat berjalan lebih lancar untuk merasakan pengalaman komputasi yang lebih responsif. Namun, ukurannya yang lebih kecil diimbangi dengan kecepatan akses yang sangat tinggi. Memory cache biasanya dibuat menggunakan teknologi memori statis atau SRAM yang lebih cepat daripada memori dinamis atau DRAM yang digunakan pada memori utama. Selanjutnya, memori register. Memori registrasi atau register memory merupakan komponen memori internal CPU yang sangat kecil dan sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang berlangsung diproses oleh CPU. Jenis memori ini adalah yang tercepat yang ada di dalam komputer. Hal ini karena register memori merupakan bagian internal dari CPU dan dapat diakses dengan sangat cepat oleh unit aritmatika dan logika atau ALU. Namun, kapasitasnya sangat kecil, biasanya hanya beberapa byte. Hal ini dikarenakan register hanya menyimpan data dan instruksi yang sedang atau langsung diproses. Lalu tugas memori register. Yang pertama, register menyimpan data dan instruksi yang sedang berlangsung oleh CPU. Data ini dapat berupa angka, karakter, alamat memori, atau instruksi program. Yang kedua, kecepatan tinggi register memungkinkan CPU untuk mengakses data dan instruksi dengan sangat cepat. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pemrosesan data. Yang ketiga, register berperan penting dalam mempercepat operasi aritmatika dan logika yang dilakukan oleh CPU. Dengan menyimpan data dan instruksi di register, CPU dapat melakukan perhitungan dan operasi lainnya dengan lebih cepat. Yang keempat, penggunaan register secara efektif dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data secara keseluruhan. Hal ini karena register mampu membantu CPU untuk menghindari akses memori yang lambat dan tidak perlu. Selanjutnya, apa itu memori virtual? Memori virtual atau virtual memory adalah teknik manajemen memori yang memungkinkan komputer untuk menggunakan ruang penyimpanan sekunder, biasanya hard disk drive, sebagai tambahan memori utama atau RAM. Memori virtual membantu mengatasi keterbatasan memori fisik dengan memberikan ruang penyimpanan yang lebih besar untuk program dan data yang sedang dijalankan. Namun, memori virtual memiliki beberapa kekurangan, seperti kecepatan akses yang lebih lambat dan potensi penurunan performa. Lalu, selanjutnya ada cara kerja memori virtual. Ketika memori utama atau RAM-nya penuh, sistem operasi akan memindahkan sebagian data yang jarang digunakan ke ruang penyimpanan sekunder. Data ini ditandai sebagai virtual memory. Kemudian, data yang dipindahkan ke memori virtual disimpan dalam unit yang disebut halaman atau page
Setiap halaman memiliki alamat virtual yang unik dan terhubung dengan lokasi fisik di penyimpanan sekunder. Ketika program atau data yang disimpan dalam memori virtual dibutuhkan, sistem operasi akan menukar halaman dari memori sekunder ke memori utama. Alamat virtual kemudian diterjemahkan ke alamat fisik, memungkinkan CPU untuk mengakses data. Dengan menggunakan memori virtual, komputer dapat menjalankan program dan data yang lebih besar daripada kapasitas memori utama yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang kompleks dan multitasking dengan lebih efektif. Kolaborasi antar memori. Tentu saja dari kelima jenis memori yang tadi saya sudah jabarkan, mereka semua saling berkolaborasi sehingga menghasilkan output yang sangat efisien dalam komputer. Seperti contoh, ada main memory. RAM bertugas untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Lalu ada secondary memory atau ROM. Memori sekunder ini menyimpan data dan program yang tidak sedang digunakan oleh CPU dan hanya dimuat ke RAM ketika dibutuhkan. Kedua memori ini sangat terhubung. Karena jika salah satunya tidak ada, maka tentu saja sistem operasi akan lebih menurun efisiensinya. Lalu untuk lebih jelasnya, untuk kolaborasi antar memori sekunder itu menyediakan penyimpanan permanen untuk data dan program yang tidak digunakan secara aktif. Kalau RAM, itu memuat data dan program dari memori sekunder ke memori utama ketika dibutuhkan oleh CPU. Memory cache itu menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses dari RAM untuk mempercepat akses CPU. Lalu ada memori registrasi, menyimpan data dan instruksi yang sedang berlangsung diproses oleh CPU dengan kecepatan tercepat. Lalu yang kelima, memori virtual akan memperluas kapasitas memori yang tersedia bagi komputer ketika RAM-nya penuh. Now let me show you the big picture. We have the processor and it has got its registers, but these are not capable of storing large amount of data. To be really honest, they can barely store a single instruction. So we opt for main memory. Yet main memory is also slow for the processor. So we stored the frequently accessed stuffs in a smaller yet faster than main memory speed memory storage, the cache. It's like keeping our phones in our pockets instead of the backpack that we are carrying because we tend to use the phone very frequently. Now the main memory and the cache communicates using data word or block. And the ways the communication takes place is known as cache memory mapping. Worry not, we will learn every type of these in details later. So having this organization does speed things up a notch. But none of these retain data permanently. So we need a permanent non-volatile storage, the secondary memory. Using the virtual memory mapping technique, the operating system lets the main memory and the auxiliary secondary storage communicate with one another using pages. For this to happen, the operating system must be capable of performing paging or demand paging. Fun fact, the processor is aware of the presence of the registers, the caches, even the main memory, but it has got no clue about the existence of the secondary memory. There, the operating system comes at rescue and manages all the things. So, to conclude, having a single large memory is not really a solution. Instead, we use different types of storage units in an organized fashion. Kesimpulannya, kolaborasi antara kelima jenis memori ini sangat penting untuk menghasilkan output yang efisien dalam sistem komputer. Masing-masing jenis memori memiliki peran dan fungsinya sendiri, dan bekerja sama untuk memastikan bahwa data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU tersedia dengan cepat dan efisien. Baik, tadi itu adalah penjelasan tentang apa saja sih jenis-jenis memori yang ada di dalam komputer. Jika penjelasan saya ada yang kurang jelas ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.